Bapak Ustadz Bidin Bahrudin dari Kebun Pedas, beliau sudah ada di sini. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Dewan beliau adalah orang tua kita yang paling sering setiap ada kegiatan beliau selalu hadir. Alhamdulillah beliau bersehat. Mari kita doakan beliau agar selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada dua orang tua kita, Bapak Musdur, beliau juga orang tua di sini sebagai ya pengurus ini Mama. Selanjutnya juga saya juga menghormati wakil ketua, seluruh wakil ketua 1, 2, dan 3, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara. Ya ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang tidak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati yang berhormati, yang bersayang, yang mencintai, yang membanggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai mungkin dituakan ya, kita ketua dituakan di DPC RT. Padahal umur lebih muda dari Pak Sabcan. Sebenarnya yang diketuain kan. Tapi mungkin nanti kedepannya kita mungkin bisa pindahkan ke beliau. Jadi pada kesempatan berbahagia kau ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa kenapa kita di sini mengadakan kegiatan. Kita dari kemarin sejak saya jadi pengurus sudah hampir 1 bulan deh. Seharusnya harus ada pengantin, sudah 1 bulan deh. Harus generasi. Cuma belum ada. Tapi insya Allah kita persiapkan pengganti berikutnya, insya Allah. Jadi harus ada generasi penerus. Nanti kita bantu, kita support, kita latih, kita didik supaya belajar secara berorganisasi. Insya Allah nanti harus ada generasi penerus. Contohnya Bu Saroni, ya kan, Pak Dasrial, yang muda-muda, ya kan, ya Pak. Nampak yang muda itu Pak Sabcan kan. Jadi kita sekretariat emanglah dari dulu kita rencanakan. Lima kita membuat sekretariat. Pak A caranya kita membuat sekretariat. Lima tampaknya belum tentu. Sudah itu caranya Pak A. Cara itu berarti harus pakai cara itu pakai peng dulu. Dari segi itu serba kekurangan segala macam kita paksain. Ini gedung bukan gedung, sampai mengumpul lah pakai teketek. Sementara kita harus ada jangkau pendek, itu jangkau pendek kita, jangkau menengah, jangkau panjang. Jangkau panjang itu rencana kita bisa berguna. Gedung semula itu mungkin target beberapa tahun harus dicapai. Itu angan-angan impian ya. Mudah-mudahan istilahnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu busana Bapak itu punya gedung serbaguna, bisa dipakai buat busana sadurnya, baik buat hajatan segala macam pakai. Khusus untuk orang Minang Ciawi pakai gedung itu.
ini kita buka sekaligus tasyakuran dengan adanya dibukanya Sekretariat IKM Ciawi Bogor. Mudah-mudahan menjadi wasilah ini Sekretariat IKM Ciawi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dibukakan kemudahan-kemudahan di dalam mengayomi saudara-saudaranya di dalam organisasi IKM Ciawi. Tidak melupakan sanjungan sholawat yang diiringi salam, semoga Allah tetap curah limpahkan untuk panutan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Di malam ini seiring dengan syukuran, dan yang kedua adalah pembukaan pengajian, maka yang pertama dibuka tentang tasyakur atau syukuran. Dalam syukuran ini Bapak Ibu sekalian, ilustrasi dalam satu kisah dan cerita, ada orang di atas gedung sana melemparkan uang lembaran ratusan ribu rupiah ke bawah. Ketika orang di atas gedung melemparkan uang ratusan ribu rupiah ke bawah, maka demi Allah, orang-orang yang ada di bawah mereka akan saling berebut dan mengambil uang tersebut tanpa melihat ke atas. Bukan sekedar tanpa melihat ke atas, justru mereka bahkan saking berlomba dan sikut menyikut satu sama lain. Kemudian yang kedua, ilustrasinya ketika ada orang di atas gedung, bukan melemparkan uang ke bawah, tapi sebaliknya adalah melemparkan batu kecil kerikil ke bawah. Maka orang yang ada di bawah tersebut akan menengok ke atas, bahkan sambil marah-marah dan memaki-maki orang yang melemparnya. Ini adalah ilustrasi tabiat manusia, yang mana manusia ketika Allah berikan kenikmatan, kadang-kadang mereka sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang memberi nikmatnya. Saking lupanya dengan Allah, padahal Dia Allah yang ngasih kenikmatan tersebut, mereka sampai lupa dengan kewajibannya sebagai orang Islam, lupa kewajibannya mereka sebagai orang mukmin untuk sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dia manusia. Lain hal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah, ketika Allah berikan dan timpakan musibah kepada manusia, baru mereka akan nengok ke atas, artinya ingat kepada Allah. Baru dia minimal akan menyebut bibirnya kalimat, ya Allah, sakit apa gerangan aku ini ya Allah, ya Allah, dosa apa gerangan aku ini ya Allah, sampai aku susah payah semacam begini ya Allah. Nah lihat, ini adalah ilustrasi dari tadi, bahwasanya ada orang yang melempar uang ke bawah dan ada orang yang melempar batu kerikil ke bawah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dalam kajian dan pengajian IKM Ciawi ini dibawa oleh pengurus IKM untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.